Halo Incomers, selamat datang di segmen Mirror. Kali ini kita akan membawakan cerita yang berjudul Teror Penunggu Villa. Perkenalkan, nama aku Muti. Aku Indah. Aku Nana. Dan disclaimer, cerita ini sudah disetujui untuk diangkat dan semua nama tokoh sudah kita samarkan. Jadi kejadiannya itu ada di salah satu acara kampus yang diadain 3 hari di salah satu villa di Bandung. Kejadian ini tuh kebetulan di tahun 2024 awal. Oh, berarti kejadiannya masih baru ya? Iya, masih baru banget. Dan total panitia yang di acara ini tuh ada 60 orang. Yang mengalami kejadiannya itu ada 6 orang. 6 orang ini tuh ada Alen, Luna, Risna, Vio, Nara, dan Karin. Jadi awalnya tuh guys, 2 hari acara berlangsung ini tuh benar-benar berjalan dengan normal dan gak ada kejadian aneh apapun. Cuman di malam terakhir, si Vio ini bilang ke Alen kalau misalnya dia tuh ngeliat sesuatu di gazebo, tapi Alen tuh gak percaya, jadi dia tuh benar-benar ignore apa yang dibilang Vio. Di malam itu juga Alen tuh ngeliat kalau Luna itu keliling-keliling sekitar villa, dimana dia itu juga kan salah satu anak kesehatan yang harus ngecek kesehatannya peserta, jadi emang tugasnya itu keliling. Cuman pas semua peserta udah pada tidur, Alen juga ngeliat kalau misalnya kesehatan Luna tuh tiba-tiba drop drastis gitu loh guys. Emang dia kenapa? Luna ini tuh kan tadinya pas keliling-keliling itu dia fit, dan selama 2 hari terakhir juga dia itu benar-benar sehat dan gak punya penyakit apa-apa ya guys. Tapi pas malam di mana semua peserta udah pada tidur tuh dia tuh tiba-tiba pucet, tiba-tiba sesak napas, yang mana yang aku mention tadi dia tuh gak punya penyakit kayak gitu sebelumnya. Di hari terakhir kondisinya si Luna ini tuh masih belum fit juga, jadi dia tuh ditemenin Alen di ruang kesehatan, sedangkan panitia lain sama pesertanya itu pada keluar di lapangan depan villa itu buat dokumentasi. Nah, habis itu pulanglah mereka tuh, acaranya kan udah selesai, jadi mereka pulang ke rumah sama kosannya masing-masing. Karena kebetulan Alen ngekos, jadi dia tuh pulang ke kosan. Berarti udah gak ada kejadian apa-apa lagi tuh di villa? Nah, gak ada lagi emang kejadian di villa itu. Terus pas Alen pulang, dia tuh kan bersih-bersih, tapi dia tuh kembali lagi ke kampus, soalnya dia harus beresin barang acara yang baru aja sampai dari villa ke kampus. Nah, pas selesai ngeberesin barang itu, Alen tuh balik lagi ke kosan. Tapi temennya itu kebetulan nginep kan di kosannya Alen. Pas temennya udah tidur, Alen ini tuh gak bisa tidur guys, jadi dia tuh kayak stay up all night, dimana dia tuh bener-bener ngerasa ada yang gak beres gitu, tapi dia juga gak tahu apa yang gak beres. Nah, akhirnya Alen tuh nyoba tidur, cuma pas seberusaha apapun dia buat tidur, dia tuh tetap ngerasa ada yang aneh. Dia tuh ngerasa kayak ada orang yang ngeliatin dia gitu loh. Nah, terus pas Alen ini buka mata, dia tuh ngeliat ada sosok yang gede banget, tinggi, rambutnya tuh panjang, terus mukanya hancur dan badannya tuh penuh darah, tepat banget di depan muka dia. Terus gimana reaksi Alennya? Alennya itu otomatis histeris, dia tuh teriak sampai si temannya itu kebangun dan nanya dia kenapa. Cuman Alennya itu tetap gak bisa jawab, dia tuh tetap ketakutan. Dia tuh bener-bener nangis jadi-jadinya karena dia tuh bener-bener takut melihat sosok yang baru aja dia lihat itu. Mungkin dia masih shock gak sih kalau ngeliatin kayak gitu? Iya, dia tuh bener-bener shock banget, jadi dia tuh gak bisa ngejawab pertanyaan temennya itu. Nah, pas Alen udah tenang ini, dia tuh kan nyoba tidur. Di mimpi itu dia kembali tuh ke villa itu. Nah, pas dia bangun, pas tidur lagi tuh dia tuh tetap kembali di mimpi itu. Oh, jadi berulang kayak gitu ya? Iya, dia tuh setiap tidur itu mimpinya itu tetap di villa itu. Terus gimana dia di villa itu ngapain? Di villa itu dia tuh mimpi dikejar-kejar gitu loh sama sosok yang tadi nampakin dia. Dan sampai ada adegan dimana itu dia tuh dicekik sampai mentok ke tembok sama sosok itu. Terus sosok itu ada nyampein sesuatu atau gimana maksudnya? Nah, si sosok ini tuh ternyata bilang ke Alen kalau misalnya dia tuh mau sama temennya Alen yang sakit di villa itu loh, yang namanya Luna. Besokannya pas Alen balik lagi ke kampus, dia kan ketemu teman-temannya nih. Dia tuh cerita lah kalau misalnya dia tuh ngalamin hal aneh dan mimpinya itu benar-benar aneh dan menakutkan itu. Tapi ternyata teman-temannya Alen ini tuh
ngalamin hal yang sama. Mereka itu mimpi kalau misalnya mereka juga ada di villa itu dan mengalami kejadian diteror sama si sosok hantu itu. Nah bedanya kalau misalnya alien ini ngalamin dia dicekik sama si hantu, teman-temannya itu ngalamin kalau misalnya dia tuh ditusuk mulutnya sama si hantu ini. Dan tapi mereka tuh sama, si hantu ini tuh minta buat mereka ngasihin Luna ke dia gitu. Habis itu ada kejadian janggal lagi nggak? Untungnya seminggu itu tuh nggak ada kejadian yang janggal lagi. Nah pas Alien pulang, ayahnya itu notice kalau misalnya Alien tuh nggak pulang sendiri. Jadi ayahnya Alien itu mutusin Alien buat ngelakuin istilah itu pembersihan gitu loh. Setelah ngelakuin istilah pembersihan ini tuh, syukurnya Alien itu udah gak ngalamin hal-hal aneh lagi. Jadi kehidupannya itu udah bisa berjalan normal lagi meskipun kejadian yang dialamin sehabis acara di villa itu benar-benar traumatis gitu loh buat Alien. Oke, Incomers, jadi itu cerita yang bisa kita bawakan kali ini. Jangan lupa nantikan cerita-cerita Mirror selanjutnya.